wah gue ngerasa gue jelek nih akademis gue, temen gue mah hebat. Lah, lu punya kontribusi lain. Selain itu, lu diciptain berbeda, nggak sama. Jadi ketika orang lain hebat dalam satu bidang, lu bisa hebat dengan bidang lu. Semua orang diciptain beda. Bahkan seorang kembar pun, dia punya karakter yang berbeda. And here, I will review book Dare to be Disliked. Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Nah, apa sih yang lo rasain setelah baca buku ini? Pasti ada hidup yang baru, ada sesuatu yang berubah. Seperti ada visi yang harus digapai, tapi baru, entah apa. Tapi itu selalu menjadi angan-angan yang kuat, menjadi harapan kuat dan modal untuk tekad. Nah, pokoknya coba deh baca buku ini. Buat kalian pemuda-pemuda yang memperjuangkan masa depan, tapi ngerasa ada yang kurang, ngerasa diri ini ada yang harus diubah. Kalian perlu revolusi tentang diri sendiri, menghadapi hubungan-hubungan sosial. Nah, oke. Sekarang kita langsung aja ya. Buku ini diterbitkan pertama di Indonesia 2019. Dan buku ini adalah Berani Tidak Disukai, fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, mengubah hidup, dan meraih kebahagiaan sejati. Ya, benar ya. Apa yang jadi gue katakan itu emang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh isi buku ini. Oke, buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama ya. Dan ini ada berapa halaman ya? Sebentar. Ini tuh ada 300 lebih halaman. Dan gue baca ini mungkin habis berapa menit ya? Berapa minggu ya? Mungkin sebulan lebih lah. Karena gue nggak hobi baca. Dan sekarang gue lagi meningkatkan literasi. Insya Allah dengan tugas ini literasi gue terbantu, juga literasi mahasiswa lainnya. Karena dengan membaca buku ternyata luar biasa. Itu mengubah banget cara hidup kita, cara pandang kita, perspektif kita tentang kehidupan itu kita jadi berubah gitu. Oke, buku Berani Tidak Disukai di sini menjelaskan tentang kehidupan. Misalkan ini yang pertama ya. Jadi dalam buku ini tuh ada dialog dua orang, yaitu seorang filsuf dan seorang pemuda gitu. Jadi seorang filsuf itu menjelaskan tata cara kehidupan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dan si pemuda ini yang selalu merasa tidak puas. Apa yang disampaikan filsuf kepada pemuda itu, dia selalu menyangkalnya. Namun, oke, kita lanjut. Di sini ada malam pertama. Jadi obrolan itu ada 5 malam. Malam pertama yaitu menyangkal keberadaan trauma. Di sini ada banyak poinnya. Ya intinya filsuf itu menjelaskan kepada sang pemuda bahwa hidup itu tidak tentang sebab, namun tentang tujuan. Jadi kita tidak berfokus pada apa kita dilahirkan, tidak. Tapi hidup kita sekarang untuk apa gitu kan. Kalau kita memikirkan sebab, justru kita tidak akan pernah bisa maju. Juga menjelaskan bahwa apa yang dikutip oleh filsuf itu adalah teori psikologi dari Alfred Adler. Nah, di situ dijelaskan poin-poin pokok dari Adler untuk disampaikan kepada pemuda itu. Ya, terutama pemuda itu sebagai kita sebetulnya. Kita selaku pemuda di sini ya. Jadi di malam pertama ini ada poin bahwa setiap orang itu harus terus berusaha gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan itu yang kita pilih, bukan berdasarkan sebab. Misalkan kita sekarang menjadi apa, oh sebabnya saya karena begitu, tidak. Itu karena tujuan kita apa ke depan. Oh, di sini saya hanya menjelaskan beberapa poin-poin pentingnya aja ya. Fokus bukunya merujuk kemana gitu kan.
Misalkan nih malam kedua itu semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Ya memang benar, masalah manusia terjadi karena hubungan interpersonal dengan yang lainnya. Bayangkan saja oleh Anda, jika manusia tidak punya masalah, tidak mungkin. Mereka punya masalah, dan masalah itu berasal dari hubungan interpersonal semuanya. Percaya atau tidak, coba baca bukunya. Malam ketiga, emang gue ngerasa malam ketiga itu, wah gitu kan. Malam ketiga ini ngerasa kalau diri gue banget gitu. Wah, di sini diri gue banget. Gue suka ngelakuin hidup gue kayak gini gitu kan. Oh, ini pantas yang bikin gue nggak maju gitu kan. Intinya di sini menyisihkan tugas-tugas orang lain. Emang benar. Jadi semacam menegur, memuji atau bagaimana itu. Sebetulnya dalam hidup ini ada tugas kita, tugas orang lain. Semacam misalkan kita berpenampilan. Aku berdandan atau gue berdandan, ya. Gue berdandan, gue nyisir nih. Tujuan gue apa? Gue menyisir ada dua tujuan di situ, buat diri sendiri atau buat orang lain. Nah, sebetulnya tugas kita sendiri itu cuma buat menyisir rambut, dan buat penilaian itu orang lain, tugas orang lain, dan kita nggak perlu memikirkan itu. Dan gue ngerasa seperti itu. Nah, ternyata ketika kita hidup, kita menyisir rambut untuk orang lain, berarti kita sudah hidup dalam ekspektasi orang lain. Oke, kita lanjut ke malam keempat. Malam keempat, di manakah pusat dunia ini? Jadi intinya kita nggak harus memfokuskan pandangan dunia ke kita gitu. Intinya kita nggak boleh ngerasa gimana, ngerasa sempurna gitu, ngerasa paling sempurna lah. Kalau kita ringkas lagi gitu kan, lebih detail, bahwa kita itu nggak boleh ngerasa wah kalau kita paling hebat. Jadi kita ngerasa apapun yang kita lakukan akan dilihat dunia gitu. Enggak gitu. Jadi kita hanya melakukan kontribusi kehidupan untuk diri kita sendiri. Kita berkontribusi, benar-benar peduli terhadap orang lain gitu kan. Nah, terus kita bahas malam kelima nih. Di malam kelima ini, hidup dengan sungguh-sungguh di sini pada saat ini. Nah, ini luar biasa banget. Kita selalu hidup di masa lalu dan masa depan. Kalau diibaratkan, manusia itu ibarat pena. Misalkan gini nih, gini ya, ibaratkan buku ini buat saya, buat kehidupan saya. Dan buku ini isinya itu kosong, nggak ada apa-apa. Nah, saya itu ibaratkan di dalamnya itu jadi pena yang nulisin setiap ceritanya. Jadi emang bener, misalkan kalau kita nulis pakai pena atau gimana gitu ya, dari awal nih kita nulis, kita isi lembaran kehidupan kita gitu kan. Jadi intinya kenapa sih kita hidup di sini dan pada saat ini? Yang kita tulis cuma di sini misalkan. Ini buat hari ini, tulis di sini. Kita nggak usah lihat ke masa lalu. Emang masa lalu bakal bisa merubah hidup kita? Dan kata buku ini enggak, masa lalu itu bukan sebab buat akhir hidup kita sekarang atau buat yang dilakukan kita sekarang. Tapi masa lalu mungkin ya, kalau bagi saya cuma buat acuan aja. Terutama bagi orang-orang yang berpikir kalau apaan sih gitu kan, masa lalu itu nggak terlalu berpengaruh buat hidup gue. Emang bener masa lalu itu sebetulnya nggak berpengaruh. Nah terus misalkan oleh itu juga dijelaskan gini nih, misalkan ibaratkan ini buku ini sebenarnya kita isikan, misalkan hidup saya baru separuh atau baru setengahnya, dan kita nggak tahu loh akhir dari hidup kita seperti apa gitu kan. Kenapa sih kita harus memikirkan terus masa depan, terus aja memikirkan masa depan? Itu yang jadi bahaya gitu kan di anak muda. Kita memikirkan masa depan tanpa kita melakukan apa-apa. Masa depan itu adalah lembaran kosong yang belum kita isi dengan apa-apa. Kalau manusia hidup kayak buku ini atau kayak novel, itu udah ketebak dong ceritanya kayak gimana. Ibaratkan kalau manusia hidup seperti novel dan seperti cerita, manusia nggak akan dan nggak usah hidup ribet-ribet karena dia udah tahu cerita akhirnya kayak gimana. Nah, kenapa di sini bilang hidup pada saat ini, sekarang? Nah, kita hidup dengan bersungguh-sungguh saat ini. Karena intinya yang kita ukir itu kan momen. Setiap momen itu kita ukir dengan baik gitu kan, dengan sungguh-sungguh. Jadi intinya kita bakal meningkatkan jejak yang baik, bahkan masa depan yang baik, karena kita selalu melakukan yang sungguh-sungguh. Tapi ingat, hidup juga gak berdasar dengan garis. Intinya bukan awal dan akhir, tapi hidup adalah rangkaian momen. Jadi kita pindah-pindah momen lah intinya kalau hidup itu. Kadang bahagia, kadang senang, nikmati.
dan terus berusaha. Dan buku ini pokoknya banyak penjelasannya, intinya tentang kalian yang ngerasa bahwa diri kalian selalu perfect, itu enggak. Jadi kan bukan pusat dunia ini. Terus semacam ngebahas hal-hal inferior, superior. Jadi hal inferior itu ibarat kita ngerasa kita insecure gitu, kita nggak bisa, wah gue lebih rendah dari dia. Enggak. Jadi di buku ini manusia itu punya kelebihan masing-masing, punya kontribusinya masing-masing. Terus kita ngebahas kompleks, atau bukan, jangan dulu kompleks ya, ngebahas superior kayak hal yang kita mau gapai gitu. Wah, gue menemukan hal baru dan gue harus gapai itu. Nah, itu hal superior. Tapi kalau udah dapet sampai kompleks, misalkan kompleks inferior itu, wah itu bahaya banget, kompleks inferior. Karena itu merasa kita insecure-nya berlebihan. Udah insecure, kita nggak mau ngelakuin apa-apa. Menurut pendapat gue dari buku ini ya, superior, misalkan kompleks superior itu kita mau menggapai sebuah mimpi yang tinggi gitu, mau menggapai sebuah mimpi yang tinggi, tapi dengan cara yang ya instan gitu. Semacam gini, misalkan karena kan misalkan gue mau jadi orang yang keren gitu, tapi kan buat menjadi orang keren itu kita punya langkah kita sendiri gitu kan. Nah, biasanya kompleks superior itu terjadi kayak gini, misalkan semacam kita itu ngerasa bangga banget kita punya foto sama artis. Jadi kita ngerasa di situ kalau kita itu wah kita keren gitu kan, kita udah foto sama artis. Nah, itu bisa dibilang kompleks superioritas atau kompleks superior. Nah, gini ya. Terus banyaklah masalah-masalah yang menyinggung kehidupan. Intinya kita jadi manusia ya, menurut buku ini. Pokoknya kita itu gak usah minta hasrat untuk diakui oleh orang lain. Intinya keakuan itu akan dapat kalau kita atau kalau lo sendiri mau berkontribusi untuk orang lain, dan kita siap buat berkontribusi dengan orang lain. Karena kata yang paling baik bahwa kita merasa diakui oleh orang lain bukan kamu hebat, tapi terima kasih. Itu karena luar biasa, dari kata terima kasih itu kita bakal merasa oh kita nyaman di sini, oh saya udah berkontribusi loh buat orang lain. Itu. Tapi banyak yang dibahas oleh buku ini. Mungkin yang gue sampaikan kali ini lebih mengerucutnya gitu ya, lebih membahas detail-detail kehidupan gitu kan. Apa sih yang dibahas buku itu setahu gue gitu. Tapi gak hanya dari sudut pandang ini aja, semua orang punya sudut pandang tentang buku ini. Dan kalau kalian di rumah penasaran tentang buku ini, beli atau tuker bukunya sama orang lain, atau pinjem kayak gimana, silahkan baca, coba lebih dalam. Karena menurut buku ini, ketika kamu baca buku ini, kamu bisa mengubah hidup kamu. Memang sulit, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan kan, ada yang setelah membaca buku ini langsung berubah dia. Oke? Intinya begitu, teman-teman. Jangan lupa, nih, buku Berani Tidak Disukai, Dare to Dislike. Nah, ini karya Ichiro Kishibe dan Fumitake Koga. Ini adalah obrolan mereka berdua sebetulnya ya, sang filsuf dengan sang pemuda itu. Nah, dan di sini buku ini full membahas tentang teori psikologi Alfred Adler. Nah, buat bahasannya oke, mudah banget dimengerti. Tapi buat gue sendiri, pertama gue agak sedikit bertanya-tanya karena ya gue jarang baca buku, jadi wawasan kosakata gue rendah gitu. Nah, dan sekarang yuk literasi, karena Indonesia itu ada di peringkat lumayan bawah tentang literasinya. Yuk kita tingkatkan, karena dengan membaca luar biasa. Dan buat kalian di rumah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga share ya ke teman-teman kalian. Siapa tahu bisa bermanfaat. Jangan lupa pantengin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.